Tahukah kamu bahwa rasa bahagia jadi salah satu faktor yang mendukung untuk bisa lebih menikmati hidup? Ketika seseorang bisa merasakan yang namanya bahagia, sudah pasti bisa menikmati hidup. Perasaan bahagia bisa membuat segala sesuatu yang dikerjakan jauh menjadi lebih mudah dan bermakna, seperti pekerjaan, pendidikan, keluarga, hubungan asmara, dan aktivitas lainnya. Adanya perasaan bahagia tentu akan merasa mudah untuk melakukan banyak hal. Tentu ini bisa terjadi karena perasaan bahagia menunjukkan bahwa kita sedang sehat jiwa, kita sedang baik-baik saja. Jadi wajar jika banyak orang yang ingin melakukan cara untuk menyenangkan diri sendiri. Tapi sayangnya, tidak semua orang menyadari hal tersebut dan sulit untuk menyenangkan diri sendiri. Bahkan mereka cenderung pura-pura bahagia padahal hatinya merana. Kamu juga ingin benar-benar bahagia, bukan? Tidak perlu khawatir. Kamu bisa kok melakukan cara menyenangkan diri sendiri agar kamu benar-benar merasa bahagia tanpa menggantungkan kebahagiaanmu pada orang lain. Banyak cara untuk membahagiakan diri sendiri. Sebagai manusia, ya pada dasarnya memiliki berbagai macam emosi perasaan seperti marah, senang, atau kecewa. Dalam praktiknya tidak semua orang bisa menghadapi dan menerima emosi tersebut. Hal tersebut membuat perasaan seseorang jadi tidak stabil, yang membuatnya terjebak dalam perasaan negatifnya sendiri. Ya, akhirnya orang tersebut menjadi merasa kurang bahagia dan tidak bisa mengekspresikan kesenangan dalam hidupnya. Proses penerimaan emosi itu bisa dipelajari loh. Karena hal tersebut adalah proses hidup dan tentu berkaitan dengan kebiasaan. Jika kamu ingin mengubah hidup menjadi jauh lebih bahagia, sebenarnya bisa dilakukan dengan mudah. Kebahagiaan sejatinya berawal dari diri sendiri. Seperti cara menyenangkan diri sendiri. Bagaimana kita membuat bahagia? Ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk membahagiakan diri sendiri versi ilmu psikologi, dan ini tentu bisa dipraktekkan. 1. Memahami diri sendiri. Kehilangan diri sendiri bisa menimbulkan rasa cemas, bimbang, insecure, menyalahkan diri, dan tidak mengerti apa yang diinginkan oleh diri sendiri. Cara menemukan diri yang hilang, cobalah awali dengan menerima diri sendiri apa adanya, segala kekurangan dan kelebihannya. Langkahnya adalah lakukan dengan berdialog pada diri sendiri. Coba pahami diri atas segala kelebihan dan kekurangan yang kamu miliki. Semakin kamu mengenal dirimu, apalagi mengenal kelebihanmu, pasti kamu akan bisa memahami dirimu. Ya, walaupun ada kekurangannya, itu hal yang wajar. Berbahagia dengan penerimaan diri sendiri tentu akan lebih menyenangkan. Kenapa? Ya, sesuai dengan keinginan hati kita. Terkadang keinginan hati adalah bentuk firasat yang jadi pilihan terbaik
dibandingkan dengan keputusan dari hasil mendengarkan perkataan orang lain. Mendengarkan kata hati membuat tujuanmu jauh lebih jelas dan terarah. 2. Tidak menjadikan hidup sebagai beban. Tentu dalam fase kehidupan, setiap individu pasti memiliki masalahnya masing-masing. Dalam praktiknya memang ada masalah yang bisa diselesaikan dengan mudah, namun ada juga yang butuh waktu lama untuk menemukan solusi. Ya, atas keberadaan masalah itu, kebahagiaan tidak ditentukan dari mudah atau tidaknya masalah tersebut. Namun bagaimana cara menyikapi dan menghadapi masalah tersebut? Setiap orang tentu diciptakan dengan karakter dan egonya masing-masing. Dengan mengontrol diri kita dan tidak menjadi hidup sebagai beban, tentu akan jauh lebih baik dan membuat seseorang tetap menikmati kebahagiaan hidupnya. Jadilah seseorang dengan sifat rendah hati dan lapang dada. Hal ini karena dua hal tersebut bisa mempermudah kamu menghadapi masalah dan menjalani hidup. Ya, diibaratkan hidup itu adalah serangkaian perjalanan yang panjang penuh tikungan, tanjakan, bahkan turunan liku. Tenang, santai, dan tetap riang membuat seseorang jadi jarang mengalami lelah saat mengarungi perjalanan. Karena tidak menjadikan proses hidup itu sebagai beban. 3. Mencintai pekerjaan. Kamu tidak mungkin menjalani kehidupan tanpa bekerja, bukan? Apalagi kamu masih butuh makan, masih butuh jalan-jalan, rekreasi, pasti butuh bekerja karena masih butuh uang. Bagi sebagian orang, bekerja jadi tugas pokok untuk menjalani hidupnya. Tidak hanya pekerjaan kantoran, bisnis, atau pekerjaan fisik yang terlihat lainnya. Bahkan pekerjaan rumah tangga pun dan pendidikan juga termasuk dalam sebuah pekerjaan seseorang dalam menjalani hidup. Ketiga, mencintai pekerjaan berarti kamu juga dalam proses cara menyenangkan diri sendiri. Karena aktivitas bekerja ini menyita waktumu lebih banyak. Kamu mungkin akan menjalani kejenuhan, keluhan karena berbagai masalah, seperti imbalan yang tidak pantas, lingkungan yang toksik, sampai sistem kerja yang tidak sesuai. Tapi perlu kamu tahu bahwa segala sesuatu akan menjadi lebih mudah jika kita sendiri mencintai dengan tulus apa yang selama ini dikerjakan. Pekerjaan seberat apapun, jika kita mencintai pekerjaan kita, akan terasa lebih ringan. Sekecil apapun imbalan yang diberikan oleh organisasi, oleh tempat kerja kita, jika kita mencintai pekerjaan mungkin terasa cukup dan tetap merasakan yang namanya bahagia. Jika kamu sedang jenuh, coba pikirkan bahwa siapapun di luar sana pasti ada yang ingin berada di posisimu saat ini. Di luar sana banyak orang yang bermimpi untuk mendapatkan pekerjaan seperti kamu sekarang. Jadi tidak ada alasan kamu tidak mencintai pekerjaanmu. Apalagi jika kamu ingin sehat jiwa, kamu ingin bahagia, maka berusahalah mencintai pekerjaanmu. 4. Tidak pelit dengan diri sendiri. Menjadi orang yang bahagia, ada baiknya kamu membedakan antara mana gaya hidup yang sederhana dan pelit. Tidak masalah untuk menghadiahi diri sendiri atas apa-apa yang sudah kamu hadapi dan selesaikan selama ini. Apalagi jika kamu telah melakukan pencapaian tertentu. Contohnya, berhasil menyelesaikan setumpuk tugas. Hindari bersifat pelit pada orang lain, apalagi pada diri sendiri. Tetap pikirkan kebahagiaan dan kesehatanmu. Tidak ada salahnya kamu menyisakan uangmu hasil jerih payah, melakukan pekerjaan untuk membiayai kegemaranmu, hobimu, sehingga kebahagiaan itu akan bisa diwujudkan. Jadi, jangan pelit dengan diri sendiri ya.
Bahagiakan juga diri sendiri sebelum membahagiakan orang lain. Tidak masalah membeli pakaian untuk terlihat lebih keren, pergi wisata ke tempat yang indah, membeli kendaraan untuk mobilisasi atau makanan sehat. Namun yang perlu diingat adalah tidak melakukan hal tersebut terlalu berlebihan, karena sesuatu yang berlebihan tentunya ya tidak tepat. 5. Melakukan hal-hal yang menyenangkan. Hal yang menyenangkan yang bisa kamu lakukan ya salah satunya adalah menikmati hobi yang kamu suka. Cocok tanam, memancing, ya, traveling, ataupun kegiatan lain, beternak, pelihara burung. Tentu itu suatu yang menyenangkan. Melakukan hobi akan membuatmu lupa dengan kepenatan dan masalah yang mungkin sedang kamu alami. Kamu juga akan mendapatkan kesenangan dan kepuasan dari hobi tersebut. Itu artinya melakukan hobi adalah bentuk aktivitas yang membuat diri sendiri menjadi jauh lebih rileks dan menghilangkan rasa beban. Ya, contohnya jika kamu adalah seorang karyawan dan memiliki hobi memancing, cobalah lakukan hobi tersebut sebagai bentuk hiburan yang menyenangkan bagi diri sendiri. Yang terpenting tetap tidak lupa loh waktu atau tanggung jawab yang kamu punya terhadap pasanganmu dan terhadap anak-anakmu. 6. Berdamai dengan masa lalu. Setiap orang pasti memiliki pengalaman dalam hidupnya, termasuk pengalaman pahit yang bukan hal indah untuk dikenang. Ada beberapa tipe orang yang cenderung untuk mengendapkannya dalam hati dan berlarut dengan kesedihannya di masa lalu. Anggapan semua rasa sakit itu akan terhapus oleh waktu. Jadi alasan mengendapkannya itu ya sebenarnya salah. Ya, tentu berdamai dengan masa lalu ini sangat penting. Tetapi apakah anggapan itu benar dan efektif? Ya sebenarnya dalam menghadapi masa lalu itu tidak perlu mengendapkannya dan terlalu larut dengan perasaan sakit itu, karena hal itu bisa jadi bom waktu loh yang sewaktu-waktu bisa meledak. Rasa cemas dan takut menghadapi masa depan adalah ya salah satu tanda kamu masih belum berdamai dengan masa lalu. Kamu mungkin saja terlihat baik-baik saja di luar, tetapi di hatimu masih menyimpan rasa sakit di masa lalu tersebut. Apalagi jika kamu pernah menderita gangguan jiwa, harus move on. Apapun yang membuat kamu menjadi gangguan jiwa atau mengalami masalah kesehatan mental, tidak pantas kamu hanya berkutat dengan masa lalumu.